Tanggal 19 Agustus, hari ke-232. Bacaan Yehezkiel pasal 20 sampai pasal 23. Dimurnikan melalui pedang. Garis besar, Yehezkiel tidak hanya seorang nabi, tetapi juga seorang penggambaran dramatis dari pesan Tuhan. Ia sering memakai simbol-simbol yang kuat, pedang yang terhunus, tungku peleburan, dan kuali mendidih. Semuanya menggambarkan murka Tuhan atas dosa umatnya. Bangsa Yehuda, seperti Israel sebelumnya, dipersonifikasikan sebagai seorang wanita yang berkhianat terhadap pasangannya. Mereka memilih jalan penyembahan berhala dan ketidaksetiaan. Akibatnya, Babel menjadi pedang yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka. Tuhan berkata, "Dan semua manusia akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ." Yehezkiel pasal 21 ayat 5. Renungan harian. Hukuman memang tidak pernah terasa enak, tetapi bagi Anda, itu bisa menjadi jalan menuju pemurnian bila disikapi dengan pertobatan. Yehezkiel mengingatkan melalui ilustrasi yang tajam bahwa tujuan Tuhan bukanlah sekedar membuat Anda menderita, melainkan membawa Anda kembali kepadanya. Pertobatan berarti berani mengubah arah, meninggalkan dosa, dan kembali pada kasih Tuhan. Hari ini, jika Anda merasa hidup seperti sedang ditekan, dimurnikan, atau bahkan direbus, jangan melihatnya hanya sebagai penderitaan. Lihatlah itu sebagai kesempatan Tuhan menata kembali hidup Anda. Hukuman Tuhan bukan untuk membinasakan Anda, tetapi untuk membawa Anda kepada pertobatan. Pendalaman. Dimurnikan seperti emas. Yehezkiel pasal 22 ayat 17 sampai 22. Yehezkiel menggambarkan umat Tuhan seperti logam yang dimurnikan dalam api. Perbandingan ini juga muncul di Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 26 dan Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai 3. Dalam Perjanjian Baru, Paulus menuliskan hal serupa. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Api ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memperlihatkan apa yang murni dalam hidup Anda. Berhala di rumah Tuhan. Yehezkiel pasal 23 ayat 4. Ohola atau Israel dan Oholiba atau Yehuda seharusnya menjadi kemah Tuhan, tempat hadiratnya. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 6. Tetapi mereka justru mengundang berhala dan bersekutu dengan bangsa-bangsa yang salah. Akibatnya, mereka akhirnya ditaklukkan oleh kekasih yang mereka percayai. Ini mengingatkan Anda bahwa bermain-main dengan dosa akan selalu berujung pada perbudakan oleh dosa itu sendiri. Pilihlah untuk setia, sebab kesetiaan mendatangkan perlindungan dan pemulihan dari Tuhan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.